Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Di tahun baru yang kami hadapi hari ini, kami masuki hari ini, kami bersyukur Bapa. Karena kasih-Mu lah kami boleh sampai di tahun baru ini. Dan terima kasih untuk hari ini, di mana kami memulainya dengan ibadah tahun baru dan juga perjamuan kudus. Kami menyerahkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dan perjamuan kudus ini. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang memberikan kami berkat, sehingga boleh mendasari di dalam kehidupan kami memasuki tahun 2021. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya menyampaikan kepada kita selamat tahun baru 2021. Kita memuji Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa kita semua sehat. Amin Bapak Ibu. Yang ada di rumah, ini semua karena Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang melandasi daripada khotbah ini di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai 14. 2 Tawarikh ayat 1 sampai 14. Bapak dan Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini ada 3. Di situ kita menemukan seorang tokoh, yaitu Raja Asa. Dan dari ayat pertama sampai pada ayat yang ke-6 kita menemukan orang yang bersandar kepada manusia dan harta benda. Dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dan ayat 7 sampai pada ayatnya yang ke-11, nanti kita akan melihat orang yang bersandar kepada manusia dan kepada harta bendanya, tidak bersandar kepada Tuhan, orang itu juga tidak mendengarkan teguran. Tidak mendengarkan teguran firman Tuhan. Lalu yang ketiga di dalam ayat yang 12 sampai 14, nanti kita akan melihat akhir dari kehidupan orang yang bersandar kepada manusia, bersandar kepada harta benda, tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak takut akan Tuhan, dan bagaimana akhir hidupnya. Nah, nanti kita melihat, saya hanya membaca kepada kita ayat pertama sampai ayat ketiga, dan kita akan melihat nanti di dalam khotbah ini. Demikian firman Tuhan, 2 Tawarikh 16 ayat 1 sampai 3. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirimkan emas dan perak kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Demikian jawab bacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Memulai sesuatu yang baru itu baik. Akan tetapi jauh lebih baik lagi jika bisa menyelesaikannya dengan baik. Finishing well. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah klip tentang pertandingan tinju. Di ronde terakhir,
salah seorang petinju sudah 2 kali jatuh terpukul. Dan 2 kali pula wasit membawanya ke sudut ring untuk diperiksa baik oleh pelatihnya maupun dokter tentang keadaan petinju yang jatuh 2 kali itu. Saudara, saat dia maju lagi untuk melanjutkan pertandingan, langkahnya gontai. Kemungkinan 99% penonton yang hadir di dalam gedung itu, mereka berkata sebentar lagi petinju itu akan jatuh KO. Maka ketika pukulan-pukulan menghujani dirinya, ia berusaha menutupi mukanya. Sisa tinggal 90 detik lagi. Maka perasaan penonton dan juga barangkali kita, sebentar lagi dia akan jatuh. Namun apa yang terjadi, saudara? Detik-detik terakhir terjadi sesuatu di luar dugaan. Di tengah-tengah pukulan yang bertubi-tubi yang menghantam dirinya, tiba-tiba ia melepaskan satu pukulan telak di muka lawannya. Lalu menyusul 7 pukulan lain yang menghujam lawannya, dan akhirnya lawannya jatuh terhuyung-huyung. Dan saudara, pelatih atau yang mengawasi daripada pertandingan itu langsung saja menghentikan pertandingan itu, dan kemenangan menjadi bagian petinju yang tak diduga akan menang. Maka saudara, pelatih daripada petinju yang memenangkan pertandingan ini, saudara, langsung melompat di lapangan dan mengangkat orang ini tinggi-tinggi, dan sorak pekik ditepuk dengan tepuk tangan seluruh hadirin yang hadir di dalam gedung itu. Sungguh suatu pertandingan tinju yang sangat inspiratif. Salut dengan petinju yang memenangkan pertandingan ini, luar biasa. Meskipun ia telah berkali-kali dipukul jatuh, bahkan waktunya sudah mau usai, tetapi baginya untuk memenangkan pertandingan masih tetap terbuka sebelum bel terakhir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ibarat suatu pertandingan, demikianlah jalan hidup kita sesungguhnya. Setelah bel pertama berbunyi, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali berjuang untuk memenangkan pertandingan. Berjuang dan berjuang. Meskipun dalam pertandingan itu kita jatuh bangun berkali-kali. Selama bel terakhir belum berbunyi, kesempatan untuk mengakhiri pertandingan itu, maka kita masih tetap ada kesempatan untuk memenangkannya. Hanya saja saudara, bedanya kita tidak tahu di ronde berapa kita ada. Tetapi itu bukan menjadi masalah bagi kita. Itu nggak usah dipedulikan dengan hal itu. Walaupun kita tidak tahu panjang atau pendeknya hidup kita, tugas kita yang utama adalah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Finishing well. Nah saudara, apa yang harus kita renungkan di hari yang berbahagia ini, di tahun baru? Saudara, kalau kita melihat 12 bulan yang lalu, di mimbar ini, saya menyampaikan kepada kita bahwa kita memasuki tahun 2020, 1 Januari pada waktu itu. Dan kita memasukinya dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan dengan perjuangan iman. Maka hari ini saudara juga berita firman Tuhan kepada kita. Melalui pembacaan kita tadi ada 3 hal yang kita mau boleh belajar dari firman Tuhan ini. Hal yang pertama untuk memasuki tahun 2021 ini saudara adalah bersandar terus kepada Tuhan. Saya memberikan latar belakang pembacaan firman Tuhan tadi saudara. Kalau kita melihat bahwa latar belakang firman Tuhan ini, itu setelah Raja Rehabeam meninggal dunia. Itu kakeknya Asa itu. Kakek di atas. Maka Raja Abia, anaknya menjadi raja. Jadi anaknya Rehabeam. Lalu saudara, Abia ini meninggal. Dan pada waktu dia meninggal, maka Asa anaknya menjadi raja. Nah bagian Alkitab yang kita baca tadi ini adalah Raja Asa saudara. Pada saat yang sama saudara,
ketika dia menjadi raja, saudara, kerajaan Israel Utara diperintah oleh seorang raja yang bernama Baesa. Jadi di utara Baesa, di selatan yaitu Asa. Yang menarik saudara bahwa Baesa ini saudara di utara ini dia bersekutu dengan Raja Aram yang bernama Ben-Hadad dan ingin menyerang Raja Asa. Ya bayangkan Israel Utara menyerang Yehuda di selatan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimanakah Raja Asa menghadapi ancaman seperti ini? Ini kita akan melihat di dalam 2 Tawari 16 ayat 1-14 yang kita baca tadi. Saudara, inilah awal kegagalan Raja Asa, saudara. Kalau kita melihat sebenarnya Raja Asa ini awal pemerintahannya dia seorang yang takut akan Tuhan. Hatinya berpaut kepada Tuhan, saudara. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia menghancurkan patung-patung berhala dan memerintahkan rakyatnya untuk menyembah kepada Tuhan Allah Yahweh. Lalu saudara, Tuhan juga melindungi Asa. Tuhan juga memberkati dia. Ekonominya maju, angkatan perangnya kuat, dan puluhan tahun ia memerintah dan dia dicintai rakyatnya. Tetapi saudara, setelah ia meraih kesuksesan demi kesuksesan, nama baik disandang, ia mulai mengabaikan Tuhan. Pada tahun ke-30 yang kita baca tadi, pemerintahan Asa, muncullah persoalan yang barangkali sebenarnya kalau dilihat dari kacamata rohani, pasti mungkin dia menang. Tetapi saudara, apa yang terjadi pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, muncullah Baesa, Raja Israel Utara hendak menyerang Yehuda. Maka saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Baesa, Raja Israel Utara ini, saudara, ini luar biasa strategi perang ya. Ia saudara bersekutu dengan Ben-Hadad, Raja Aram. Dan dia potong saudara sehingga di kota Rama orang-orang tidak lagi bisa masuk, sehingga ekonomi kerajaan Yehuda akan lumpuh dan akhirnya tentaranya, ekonominya Asa itu menjadi lumpuh. Nah, apa yang dilakukannya saudara? Yang dilakukannya saudara, dia bukan datang kepada Tuhan. Dia bukan menyerahkan kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, tetapi yang dilakukan oleh Asa saudara ialah apa? Ayat yang kedua tadi. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang di Damsyik itu. Oh saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika persoalan datang, dia pikir, dia putar otaknya. Dia mengerti secara duniawi bahwa kalau menang ada pejabat. Kalau menang harus ada harta untuk menolong. Dan itu yang dilakukan. Tidak tanggung-tanggung saudara. Dia mengeluarkan emas perak. Bukan hanya dari pundi-pundi raja. Tetapi dari bait suci. Yang ada dalam bait suci dia keluarkan dan dia berikan kepada Ben-Hadad. Untuk menyogok Ben-Hadad. Supaya dia menyerang Baesa. Dan saudara, memang itu dilakukan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Apakah persoalan itu tidak selesai? Ternyata ketika kita membaca ayat-ayat berikutnya, peperangan terus ada dalam kehidupan Asa. Persoalan demi persoalan terjadi lagi. Maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa riskannya bersandar kepada manusia, kepada raja, kepada harta benda. Maka dalam firman Tuhan saya akan membaca kepada kita saudara di dalam Yeremia pasal 17. Kalau kita melihat ayat 5-8. Firman Tuhan katakan beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang gurun. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7 dan 8 saudara.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, saudara. Alkitab membukakan kepada kita bahwa orang-orang yang bersandar kepada manusia, kepada harta benda, maka saudara hidupnya tidak bahagia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, puji Tuhan, dikatakan luar biasa. Ayat firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang hidup di tepi aliran air. Artinya ia dalam sumber berkat Tuhan. Maka hal yang pertama kepada kita dalam firman Tuhan di tahun baru ini, bersandarlah kepada Tuhan. Kita melihat saudara, dengan COVID-19, ya, dunia begitu berubah. Apa yang dipersiapkan secara duniawi hancur, saudara. Tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, adalah Tuhan kita. Amin. Bersandarlah kepada Tuhan. Bersandarlah kepadanya. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara, saya akan membacakan kepada kita bagaimana orang ini, orang yang bersandar kepada harta benda dan kepada manusia. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa, raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang kudanya sangat besar banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hatinya kepada Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini, setelah dia masuk dalam pergumulan itu, karena ada masih peperangan, saudara, maka ketika pelihat itu yang namanya Hanani datang kepada Raja Asa, saudara, dia bukan membawa pujian, tetapi dia mengatakan, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Artinya, saudara-saudara, apa? Persoalan itu tidak selesai. Engkau akan masuk di dalam persoalan itu. Tetapi bagaimana dengan Asa? Apakah dia terima, saudara? Ternyata tidak, saudara. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10, mari kita melihat di situ. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara, dia lihat, dia angkuh, saudara. Dia tidak bisa menerima teguran. Bahkan orang yang membawa berita baik itu kepada dia, teguran itu, apa yang dilakukan? Dia masukkan ke dalam penjara. Artinya Raja Asa menolak teguran Tuhan. Bahkan dengan memasukkan hambanya ke penjara secara terang-terangan, dia menentang Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki yang depresi. Dan karena dia depresi, saudara, maka dia beli beberapa botol minuman keras. Dan dia kembali ke rumah dan dia duduk, dia taruh minuman keras itu di atas meja. Dan dia mulai buka dan dia tuang di gelas dan dia minum dan dia minum dan dia minum. Setelah dia tidak sadar dan akhirnya dia pingsan dan dia tidur. Tertidur dia. Nah, sudah mulai gelap. Ada dua orang yang datang ke rumahnya dan ternyata itu adalah maling, saudara. Pada waktu datang dia tidak tahu apa-apa karena dia sudah tertidur. Tapi dia punya anjing yang baik. Anjing yang baik ini ketika dia melihat orang asing, langsung dia gonggong. Tapi setelah dia gonggong, dia bangunkan tuannya.
Dia ngegonggong, tapi tuannya nggak bangun karena udah mabuk. Terus dia gigit celananya, dia tarik, dia juga tidak bangun. Dia kembali menggonggong di luar juga, dia kembali lagi dan dia gonggong, bahkan dia tarik. Karena begitu menggonggong dan menyalak di depannya, dia terbangun. Tapi terbangunnya setengah sadar. Pada waktu dia terbangun, dia melihat ada 2 orang, maka saudara apa yang dia lakukan? Di lacinya dekat dia ada pistolnya, dan dia ambil pistolnya, dia kongkang dan dia tembak, dur, dur. Pada waktu dia tembak saudara, maka robohlah anjingnya. Bukan maling yang dia tembak, dia justru menembak anjingnya yang menggonggong mau memberitahukan bahwa ada maling. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita meremehkan teguran Tuhan. Terkadang Tuhan mengirimkan kepada kita teguran. Tetapi ketika kita menolak teguran itu saudara, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang sangat bodoh. Seperti orang yang lagi depresi ini. Anjing kesayangannya jadi mati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki tahun-tahun yang ke depan, tahun 2021 ini masih suasananya tidak terlalu baik saudara. 2020 kita sudah lewati, kita memasuki tahun 2021. Mari saudara, selain kita bersandar kepada Tuhan, kita juga terbuka kepada teguran Tuhan, ajaran Tuhan, firman Tuhan. Itulah sebabnya mari saya ajak seluruh jemaat GKBI. Marilah kita mencintai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Maka kita percaya bahwa dunia boleh resesi, dunia boleh depresi, stres, tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan, maka hidupnya bisa berdiri teguh di tengah-tengah keadaan seperti ini. Mari Bapak dan Ibu saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita terus bersandar kepada Tuhan dan cintailah firman Tuhan, cintailah teguran Tuhan, cintailah ajaran Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, kita melihat Raja Asa ini, dia bersandar kepada manusia, kepada hartanya. Dia juga tidak mengindahkan teguran. Maka yang ketiga saudara adalah peringatan terakhir buat raja ini sangat mengerikan. Kalau kita melihat bahwa Raja Asa setelah menolak teguran Hanani, Tuhan memperingatkan Asa dengan membiarkan dia menderita sakit pada kakinya. Ini teguran Tuhan. Memang tidak semua penyakit itu adalah teguran Tuhan. Tetapi dalam konteks ini kita akan melihat saudara, di mana yang mengherankan di dalam ayat 12a mengatakan bahwa sakit kakinya menjadi semakin parah. Dan kita tidak tahu sakit kaki macam apa yang dideritanya. Namun bagaimana mungkin seorang raja sekaya Asa bisa menderita sakit kaki dan tidak kunjung sembuh. Ini masalah sepele. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesakitannya itu saudara, yang menarik adalah dia begitu angkuh, dia begitu tidak percaya kepada Tuhan. Di situ dikatakan, namun dalam kesakitannya itu tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Tabib di sini kalau dokter oke, memang Tuhan pakai saluran benar dokter, tetapi tabib di sini adalah dukun-dukun. Maka sungguh hatinya keras, ia tetap menganggap sepi Tuhan dengan cara mengandalkan pertolongan dukun. Tentu tidak salah mencari pertolongan tabib saudara ya, kalau memang itu kita tahu tidak kaitannya dengan kuasa gelap. Tetapi mari saudara, sebelum itu semuanya, mari kita bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki tahun 2021. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Dia hidup kita ini bisa kuat. Coba lihat apa yang orang-orang Israel lakukan dalam ayat 14 saudara. Kalau kita melihat di situ apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Dan dikuburkanlah di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran
yang dicampur menurut cara pencampuran rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Orang-orang Israel itu saudara bisa saja menghormati dia, mengagungkan dia, membesarkan namanya. Tetapi di mata Tuhan tidak. Karena dia tidak percaya kepada Tuhan, karena dia menentang Tuhan. Saudara, mari kita jangan mencari apa yang membuat dunia bisa tertawa, tetapi hati Tuhan sedih. Tetapi marilah kita mencari apa yang Tuhan senang, sekalipun kadangkala dunia ini tidak senang dengan kita. Kita harus menentukan pilihan kita, kita lebih taat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus Tuhan kita yang telah memenangkan pertandingan dengan baik. Ia pernah berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Matius pasal 12 ayat 20. Saudara, tidak ada buluh yang patah terkulai yang akan diputuskannya. Tidak ada sumbu yang pudar nyalanya yang akan dipadamkannya. Ia akan menegakkan lagi hidupmu dan membuatnya menyala lagi untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu saudara, teruslah bersandar kepada Tuhan hingga bel pertandingan terakhir berbunyi. Dan kalau sudah berbunyi, artinya kita akan bersama dengan Tuhan dan kita akan meninggalkan dunia ini. Semasa kita masih ada di dalam dunia ini, mari berjuang. Jatuh bangun tidak masalah, tetapi bangkit lagi dan bangkit lagi. Saya mengajak kita semua menundukkan kepala. Saudara, hari ini, di tahun baru ini, kita akan sebentar masuk di dalam perjamuan kudus. Dan sebagai perenungan kita saudara, Yesus Tuhan kita pernah mengalami hidup yang tercabik-cabik, baik secara fisik maupun psikis. Ia terhina dan teraniaya secara mengerikan. Ia pernah bergumul dengan pergumulan yang belum pernah dialami oleh seorang manusia pun. Tetapi ia bertahan sampai titik darah penghabisan. Dan sebelum kematiannya datang, ia membuat sesuatu hal yang luar biasa dalam kata-katanya. Di atas kayu salib, dia katakan, tete lestai, sudah selesai. Tuhan kita Yesus Kristus telah mengakhirinya. Dan kita sebagai pengikutnya, pasti kita akan mampu. Karena Tuhan kita telah terlebih dahulu memenangkan pertandingan itu. Mari Bapak dan Ibu saudara, saya memberikan waktu beberapa detik kepada kita. Ucaplah syukur boleh kita memasuki tahun baru ini. Dan mari kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia, hanya kepada Dia saja. Mari kita juga membuka diri untuk teguran dari Tuhan, ajaran firman Tuhan. Dan apapun yang terjadi di masa yang akan datang, hanya Tuhan sajalah yang bisa menolong kita, yang bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Baik dalam sakit penyakit, baik dalam kesulitan ekonomi, baik dengan masalah-masalah yang ada, karena Dia sanggup menolong kita. Tuhan, firman-Mu telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Meteraikan firman ini, biarlah boleh melandasi di dalam kehidupan kami di tahun baru ini. Sehingga di dalam menjalani tahun ini, dengan keyakinan yang pasti di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin, bahwa Allah menyertai kami. Allah tidak meninggalkan kami, Immanuel. Kami sungguh-sungguh yakin dan sangat-sangat yakin. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Terpuji
Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.